Yang benar-benar kita lihat itu sosok menir Belanda. Menir Belanda yang benar-benar rapih dan gagah banget. Lagi nyiksa. Ya, lagi nyiksa orang depan parkiran yang kita jaga. Tangan saya buka pintu, sambil saya doa Bapa Kami itu semakin kencang. Yang di depan bang, cewek, mukanya bang, sebelahnya cakep, sebelahnya nih belatungan bang. Sambil ngikutin bang, Bapa Kami yang ada di surga. Aduh, gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Dan malam ini gua udah ngedatangin satu narasumber yang bakal ceritain pengalaman horornya saat bekerja di salah satu gedung di daerah Kemayoran. Kenalan dulu aja nih, sebelah gua ada Bang Nandes. Halo Bang. Halo Bang. Sebelumnya apa kabar nih Bang? Baik Bang. Alhamdulillah baik. Bang Nandes nih bekerja di salah satu gedung ya Bang? Iya. Dan gedung itu yang tiap tahunnya itu ya ada event. Sering lah event-event di situlah. Nah Bang kerja di situ sebagai apa Bang? Saya pas di situ freelance Bang. Freelance. Saya pernah jadi tenaga parkir, kartis parkirnya pernah, terus krunya pernah, SPB pernah. Oke. Tim leader pun pernah. Pernah juga semua. Iya, yang nanganin SPG lah pokoknya. Oke, dan mulai kerja di situ tahun berapa Bang? Dari tahun 2016 Bang, saya Bang. Oke, 2016. Dan itu berarti hampir setiap tahun ada event, ya. Abang kerja di situ. Iya, kurang lebih buangannya lah Bang di situ. Dan tadi sempat ngobrol-ngobrol depan ya. Iya. Abang kerja itu tahun 2016, 2017, 2022, 2023. Ya. Oke, berarti di event di tahun itu lah ya. Ya, di tahun-tahun itu. Oke. Dan tadi macam-macam ya Bang? Macam-macam, pokoknya kejadiannya. Wah, banyak Bang. Jadi ini kejadiannya gimana nih? Kita tahan dulu nih Bang ya. Siap. Oke, sebelum masuk ke cerita, biasa gue mau nginfoin ke kalian nih. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja DM Instagram kita di @kisah-tengah-malam-official atau WhatsApp aja nomor yang ada di layar nanti. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan bagi kalian yang penasaran sama ceritanya Bang Nandes, jangan kemana-mana, stay tune karena Kisah Tengah Malam dimulai. Oke nih Bang, jadi gimana ceritanya Bang? Jadi gini Bang, awal mulanya itu kejadiannya tahun 2016 Bang. Pertama kali saya kerja di dunia event. Nah, itu saya di 2016 itu sebagai kasir parkir di gedung itu ya Bang. Nah, pas kejadian itu malam Bang. Kejadiannya itu malam, saat saya shift malam, saya sama teman saya di situ. Kita biasa datang kan sebelum gantian shift, kita datang dulu nih ke kantor, naik ke lantai 5 di gedung itu, absen segala macem. Habis absen kita turun untuk ke lokasi kerja, ke loket kartis parkirnya itu. Nah, dari situ kejadian itu baru dimulai Bang, kejadian horornya. Loket kartis parkir itu ada 3, dan karyawan malam itu cuma ada 2 Bang. Oke. Saya sama teman saya doang nih, dan karyawan malam itu cowok semua, nggak ada yang cewek Bang. Nah, malam itu saya dapat sama teman saya, anak Jakarta Pusat juga kebetulan. Dimana kita jaga sampai pagi kan, karena shift malam. Nah, biasa bongkaran event lah istilahnya, udah kelar, para pengunjung keluar ya kan, kita layanin dulu. Setelah itu, kejadian itu kurang lebih jam 3. Nah, itu kejadian itu saat saya mau tukeran tidur sama teman saya. Nah, dari situ teman saya bilang, ya udah, kamu tidur duluan aja. Oh ya udah, kita gantian. Saya pas mau tidur di loket yang kedua kan saya tidurnya. Nah, loket yang ketiga ini kosong Bang, benar-benar kosong karena kita satu gate itu cuma 2 orang dibaginya, dan kita ya udah benar-benar yang satu melek, satu tidur dong, otomatis gantian kan.
Saya tidur di tengah itu, tengah loket itu kan. Jadi saya tidur situ. Cuma dari sono saya lihat kok kayak ada bayangan orang di loket yang terakhir itu bang. Bayangan orang duduk dan posisi komputer nyala. Saya bangun dong, saya ke loket sebelah, bener posisi komputer nyala. Oke. Akhirnya saya matiin. Saya bilang ke teman saya, itu komputer siapa yang nyalain? Nggak ada, dari tadi ada yang mobil masuk ini kan saya yang layanin. Yang benar, saya gituin. Nggak ada bang, dari tadi juga memang kita berdua doang kan, nggak ada orang lain. Oh ya udah, saya masih positif aja ya kan. Udah saya balik lagi ke loket saya tidur lagi. Nggak lama suara ketawa bang. Ketawa cewek cowok tuh? Cewek bang. Cewek. Nah, tapi makin lama ketawanya itu makin jauh. Jauh banget. Udah tuh saya langsung kayak, wah panik dong saya kan. Saya sebenarnya orangnya frontal bang, nggak pernah takut lah sama kayak gituan dan nggak pernah percaya. Tapi malam itu saya berubah drastis, 180 derajat ya kan. Yang dibilang saya, hantu mah apa sih, nggak ada lah istilahnya gitu. Cuma akhirnya ya muka saya gini kan, serem gimana juga tetep bang. Namanya suara kayak gitu, wah udah Ngedon lah ya. ngedon banget. Nggak lama saya bangun, saya bilang, lu iseng nih, kayak ke teman saya, lu iseng ya? Enggak bang, iseng apaan sih? Saya ngeliat, oh iya sih dari tadi mobil keluar masuk ya kan. Karena emang jaraknya jauh bang, kayak dari sini ke sana lah, kesanaan dikit lah gitu loh. Tuh, nggak jauh-jauh banget gitu. Akhirnya saya balik lagi lagi ke dalam bilik loket itu. Nggak lama saya balik badan bang, itu tumpukan rambut bang. Di tas saya, tumpukan rambut panjang itu ada di tas saya. Ngegumpel lo gitu? Enggak ngegumpel, ngurai. Oh, Ngurai kayak rambut palsu gimana sih? Iya. Nah, tapi kalau dibilang rambut palsu kan bagus ya, nggak kusut. Ini kusut bang, ada kayak tanah-tanahnya gitu. Nah dari situ saya bilang, ini udah nggak jelas nih, ya kan? Saya bilang udah, saya gantian. Udah saya yang jagain aja, kamu yang tidur ya kan? Udah gitu teman saya bilang, kenapa bang? Kok tumben sih? Biasanya kan lu maunya pagi nih jaganya. Kenapa tiba-tiba gantian sekarang? Udah nggak apa-apa, udah nggak ngantuk ya kan? Saya bilang gitu. Akhirnya teman saya mau tuh gantian. Dari situ saya bilang, udah tidur aja, saya yang jaga. Saya yang jaga, nggak lama dia yang digangguin bang. Gangguinnya pas lagi tidur? Iya, yang biasa dikata rep-rep lah gitu. Bener-bener nggak bisa ini. Cuma pas dia teriak, saya lihat. Cuma nggak ada suaranya bang. Bener-bener nggak ada suaranya, sama sekali nggak ada suaranya. Nah dari situ tiba pagi, kita udah mau tukeran SIM kan. Dari mau tukeran SIM segala macem, kita mau naik ke office. Kita cerita sama pengawas, bang kok di loket ini ada kejadian ya bang, kenapa? Lu diganggu ya? Kata pengawasnya. Iya bang, ada yang iseng semalam. Itu mah biasa. Paling kalau nggak Belanda ya kuning ya kan gitu. Kunti lah kuning. Kodenya ya. 2 makhluk itu. Ya. Kalau nggak Belanda ya kunti biasa gitu. Oh gitu. Langsung kayak, oh none bang, none. Si teman bilang, oh none, iya. Paling none itu mah. Langsung saya nanya lagi ke abang yang shift malam lagi. Saya nanya kan, teman saya juga. Bang lu di gate sono aman? Ya sama aja. Bukan di lu doang, sama aja gangguannya mah. Daerah sini mah udah sering. Apalagi ya kan gitu jadiannya. Udah tuh bang. Nah habis dari situ besokannya pun sama bang. Sama persis. Tapi kejadiannya di toilet bang. Kalau yang di toiletnya agak lucu. Dibilang agak lucu, emang lucu sih bang. Karena saya pas lagi kencing. Saya lagi kencing, keran wastafel tahu kan bang? Oh iya. Itu posisi mati bang. Saya masuk nggak ada orang, cuma saya doang. Mati. Saya kencing. Masa ya tiba-tiba keran nyala sama ada suara cewek. Ketawa. Itu toilet cowok bang. Toilet cowok? Iya. Saya bilang, mbak, saya frontal kan. Mbak masuk ke toilet cowok. Cuma saya doang loh mbak, hati-hati. Tapi saya sambil lari bang. Keluar. Gitu loh. Udah dari situ ya akhirnya malamnya saya dinas lagi, saya jaga lagi malam, tapi sama orang yang berbeda. Nah orangnya ini jauh lebih penakut daripada saya bang. Waduh, kacau ya. Jadi itu yang harusnya kita jaganya ganti-gantian, harus ada yang tidur kan. Seenggaknya besok pagi ada yang gantiin lah. Ini enggak. Jadi dua-duanya harus melek. Dan itu pecahnya di situ bang.
di malam itu kita ngelihat dua sosok lah. Yang biasanya kalau dibilang orang-orang karyawan tetapnya situ, itu primadonanya gedung itu gitu loh. Yang benar-benar kita lihat itu sosok menir Belanda. Menir Belanda yang benar-benar rapih dan gagah banget. Lagi nyiksa. Ya, lagi nyiksa orang depan parkiran yang kita jaga. Dan kita kayak, bang ini nggak mimpi kan, kita nggak halu kan. Iya, gue juga ngeliat. Gila. Yang ada motor biasa, kita kan beda gate bang ya. Gate yang kita jaga itu memang udah nggak ada lagi. Nggak biasa orang loading masuk untuk memuat barang atau apa, udah nggak. Cuma untuk parkiran pengunjung keluar, karyawan keluar doang. Nah, jadi kan kita harusnya bisa istirahat ya kan. Iya. Otomatis kita kabur bang. Waduh. Kita kabur langsung ke pintu utama bang. Langsung dari orang-orang pintu utama nanya, kenapa lu kabur? Ya iya kabur lah bang, kita nggak mau mati konyol di sini. Gila bang, namanya ngelihat dua sosok sekaligus bang. Sorry, itu ngelihatnya tiba-tiba nongol apa kayak asap dulu gitu? Enggak, kita lagi ngopi bang ceritanya. Lagi ngopi sambil frontalan kita nih gini-gini aja ya kan. Gak ada yang seru-seru katanya serem ya kan. Nah, yang temen saya yang nakut ini bang, inisialnya A lah. Nah, dia ngomong kayak gitu. Nggak ada yang serem-serem apa ya. Dia bilang, lu jangan mancing lah ya kan. Jangan kayak gitu, ntar kalau ditongolin kapok lo. Nggak lama bener. Nongol tiba-tiba. Beuh, Kacau. malah hujan bang. Pas hujan ya kan, mau nggak mau pindah tempat ya kan. Laporan ke pengawas kita, bang loket satunya aman ya bang. Kita ngomong aman bang, aman apa aman nih? Pengawas ngomong kayak gitu, aman apa aman? Aman bang, pokoknya udah kita tutup, biliknya juga udah kita kunci segala macem. Jadi kita pindah ke gate lain. Saya ngomong gitu karena saking takutnya bang sebenarnya sih. Nah udah dari situ kelar, pindah lagi bang. Pas saya shift sore. Nah shift sore nih bang, udah namanya bubaran, sebelum bubaran sih bang. Nah pas shift sore itu kejadiannya lucu bang. Saya ngambil makanan, jatah satu gate itu, satu bilik itu kan jatahnya ada 10 orang bang yang jaga di situ. Kasir masuknya motor lah. Nah saya jaga di situ, itu saya ngambil makanan buat 10 orang dong. Kok tiba-tiba makanannya hilang bang? Hilang? Sore bang, jadiannya bang. Sore menjelang maghrib lah. Itu. Akhirnya mau nggak mau saya naik ke office sendirian. Saya naik ke office sendirian, ngelewatin musola. Pas saya ngelewatin musola, ada security cewek, sekwan lah ya bahasanya. Nggak tahu dia lah habis ngapain, tapi sosoknya aneh. Bukan sosoknya, maksudnya dia itu aneh gitu loh. Yang biasa manusia biasa kan kalau udah sholat ya udahlah ya gitu. Kebetulan saya nonis bang, jadi saya kurang paham juga. Tapi dia ini malah tiduran, dan posisi tidurannya itu kayak kayang. Tangannya kebalik. Aduh. Dan jalannya itu keluar. Jalan keluar, saya kaget dong. Yang tadinya saya mau ke office, malah nggak jadi. Saya teriak ke security, Pak, tolong pak. Saya teriakin, kenapa, Pak, tolong pak. Itu pak. Pas dilihat ternyata kerasukan. Oh kerasukan. Nah, kerasukannya ini yang pas kejadian saya itu katanya kemasukan sama sosok harimau. Tapi kok harimau jalannya kayang gitu. Makanya saya bilang, masa kok harimau? Udah gitu kerasukan minta kopi bang. Dikasih lah, diturutin segala macem. Ada dikasih sesuatu bang dari harimau itu. Dia ngasih batu. Kasih batu. Ke security yang ngeluarin lah bahasanya gitu. Udah dari situ saya tinggal, saya ke office, saya ngambil makanan. Yang saya, orang-orang office kan saya tandain mukanya bang. Saya kenalin lah bahasanya. Ada satu sosok cewek aneh. Nggak biasanya saya ngelihat itu cewek ada di situ, dan emang kita juga tahu kru sama staff-staffnya yang mana aja kita tahu. Udah kenal lah ya? Udah kenal lah. Iya. Itu ceweknya tinggi, putih gitu loh. Kulit-kulitnya ya kulit-kulitnya orang luar lah bang. Ya kita udah penasaran dong. Kok ada ya kayak gini ya. Udah tuh saya bilang mau ngambil makanan. Kebetulan dia benar-benar pas bawa makanan dan langsung ngasih.
Cuma aneh bang sama saya bang, makanannya itu bentuk kotakannya beda. Ya kan, kotakan namanya kotakan anak-anak event, anak-anak catering gimana sih bang? Kotakan putih kan? Ini enggak. Bukan kotakan putih bang. Kotakan biasa sih emang kayak polosan gitu. Udah bawa ke bawah, dari lantai 5 saya turun ke bawah, ya kan. Saya bawa lagi ke gate-nya. Ya kebetulan jatah makan saya. Saya buka bang, isinya ulet. Ulet. Wah, gila. Itu bener-bener ulet, bener-bener ulet bang. Dan itu bawa kotak makan berapa? 10? 3. Dan isinya semua yang sama? kurang sama semua. Ulet bang. Yang ada yang sebenarnya harusnya nasi, masa ulet bang gitu. Parah bang. Udah dari situ udah 2016 udah kelar. Saya dipanggil lagi sama gedung ini ya kan. Di event lagi kejadiannya sama bang, gangguan juga nih. Nah kalau gangguannya ini pas di salah satu hall yang ngadain rumah hantu. Oke. Nah sorry nih bang, di 2017 ini sebagai apa bang? Kru bang. Oh kru, bukan Ya, menjaga loket lagi? Bukan, udah naik pangkat lagi, bang, ya? udah naik pangkat. Nah jadi kru, saya di kru rumah hantu kebetulan, tapi saya bukan jadi hantunya. Muka saya serem banget nih. Udah tuh, jadi saya jadi krunya, saya ngelayanin orang yang masuk, ya kan, saya kasih briefingan segala macem. Hantu di dalam rumah hantu itu ada 8 orang bang. Oh, orang Ingat asli? ya bang, 8 orang nih, Orang asli. Tapi. Ya. Dan hantunya ya cuma make up doang, full make up sama kostum biasa aja. Nggak ada kostum yang unik ataupun kita terbang gitu, nggak ada. Datanglah 2 orang ini, pengunjung. Yang notabene cewek semua bang. Cakep-cakep sih emang ya kan. Dimana kru nggak boleh nganterin, kru cuma bukain pintu, suruh mereka masuk, nyari jalan keluar. Udah gitu aja. Nggak lama si 2 pengunjung ini masuk ke dalam. Baru sampai berapa menit udah teriak bang, kontak ke HT. Bang udah nggak sanggup ya kita masuk dong. Kita masuk dari arahan teman-teman, udah temenin aja sampai pintu keluar. Tapi sambil digangguin kan sama teman-teman yang jadi hantu gitu loh. Nah teman-teman yang jadi hantu ini menggangguin. Terus yang ceweknya temen yang satu ini, maksudnya pengunjung yang datang ini kan berdua nih, bilang, "Kak, itu kok ada yang terbang-terbang kak? Tapi bajunya kayak balon gitu, baju balon ya kan, warnanya warna peach, pakai topi." Ah, kita bilang, pakai topi. Oh iya mungkin itu teman saya gituin aja. Langsung udah kak buruan aja keluar ya kan, saya bilang gitu. Enggak kak, itu dia manggil saya mulu, saya samperin aja. Ya jangan, saya bilang. Udah jangan kak, kita keluar aja. Udah kita keluar aja, cepet-cepet buruan kita keluar. Sampai keluar, kak itu siapa kak tadi kak? Ya itu teman-teman saya juga. Udah langsung setelah mereka keluar, saya ngobrol sama teman-teman saya, kan kebetulan istirahat bang. Karena ya agak sepi lah di wahana itu. Kita ngobrol dulu sama teman. Emang tadi ada ya yang cosplay jadi hantu aneh-aneh atau terbang-terbang, punya jurus di mana? Saya gituin. Nggak ada bang, kan lu tahu kita cosplaynya jadi apa aja. Lah iya ya, kan yang dandanin saya juga. Nah iya itu lu tahu, kenapa lu nanya lagi? Temen saya udah kesel gitu kan. Nah jam berikutnya sama juga bang. Ada yang ngeliat sosok bawa senjata. Tapi bukan zaman ya bang, maksudnya seragamnya itu bukan seragam kayak seragam anggota kita lah bahasanya gitu. Lebih ke zaman dulu gitu. Kok zaman-zaman Belanda gitu? Ya, saya bilang, ya udah nggak usah kak, nggak apa-apa kak, itu ikutin aja mainan wahana hantunya, saya bilang gitu. Sama juga ada yang sampai kesurupan bang. Aduh, gila. Surupan, mintanya apa, pulang gitu. Pokoknya ya dibilang serem lah, di gedung itu emang sering bang. Nah dari situ pas saya kebetulan lagi libur bang, saya main sebagai pengunjung salah satu tempat itu kan, saya belanja lah di situ, saya main-main, ada suatu danau bebek-bebekan bang. Nah itu tempatnya main bebek-bebekan lah, yang goes-goesan itu bang. Saya main sama teman saya, bukan temen sih bang, mantan lah, mantan saya gitu loh. Mantan saya itu naik kita ke bebek-bebekan itu. Yang anehnya bebek-bebekan itu
tiba-tiba nggak bisa digoes bang. Itu kayak keras apa gimana? Nggak keras. Oh. Bener-bener nggak keras, nggak bisa jalan. Punya orang lain, kita sampai pindah 3 bebek-bebekan bang. Bener-bener nggak bisa digoes. Nah, saya bukan anak indigo, bukan yang bisa ngelihat lah istilahnya, bukan punya indera keenam, bukan. Saya baru peka pas di dunia itu aja. Itu kebetulannya bang, kurang lebih seperti itu. Pas kejadian yang di bebek-bebekan itu, katanya yang punya tempat, yang ngejagain di tempat itu ada ular. Oh, okay. Nah, ular itu piaraan gitu bang. Nah, pokoknya banyak lah. Cuma ada lagi kejadiannya yang di situ saya ngelihat nenek-nenek. Di mana itu? Di dekat danau situ bang. Nah, danau situ tuh akses masuk untuk ke panggung. Panggung yang festivalnya kayak buat artis-artis naik lah bang situ. Nah, di situ juga ada salah satu sosok kunti merah bang. Yang dimana katanya kan serem ya. Saya pernah ngerasain keseremannya dia. Dimana saya nginep di tempat itu, benar-benar karena udah kecapean. Sebenarnya rumah deket sih bang, dari tempat event itu, dari gedung itu deket ke rumah saya. Cuma saya karena udah kelelahan, saya tidur di situ. Kaki saya diseret bang. Saya dibawa ke kamar mandi. Diseret gitu? Diseret, bener-bener diseret. Dan saya sadar-sadarnya di kamar mandi. Pagi saya ditemuin sama cleaning service. Tapi kejadiannya masih tahun 2017 nih? Iya, di tahun yang sama. Gila. Diseret-seret. Nah, di situ saya yang tadinya nggak percaya, tambah percaya. Wah, kalau sebenarnya hantu itu memang ada. Udah sampai fisik gitu ya? Iya, bener-bener udah fisik bang. Parah banget itu kalau udah fisik mah, udah menurut saya udah gede banget. Nah, masih di tahun yang sama, di hari yang berbeda tentunya bang. Saya masih jadi kru juga di situ. Saya nanganin artis. Artis yang terkenal lah bang. Tuh. Kebetulan artis ini banyak permintaannya. Dan kebetulan saya jadi ridersnya dia. Ya permintaan apa saya turutin. Belum jamnya dia udah harus pulang. Saya udah siapin mobilnya segala macem. Akhirnya sampai dia pulang. Nggak taunya ada yang ngikutin rupanya bang. Jadi artisnya itu masih ada di ruang ganti. Nah, ada sama sosoknya yang mirip, benar-benar mirip. Minta tolong saya temenin dia ke danau. Gila. Artis legend bang. Oh. Ya kan nemenin ke danau, ngapain saya sendiri ya kan. Dan sampai di danau saya didorong. Cebur. Wah gila. Sampai di dalam danau itu kaki saya ditarik bang. Bener-bener ditarik. Dan untungnya ada yang ngelihat. Tapi yang ngelihat itu nggak ngira saya tenggelam atau apa, karena saya bener-bener jatuh dan yang bener-bener ketarik. Kayak langsung tenggelam gitu. Iya. Dan saya ditolongin sama bapak-bapak yang benar-benar manusia. Makanya dia cuma ngomong, makanya kita itu sama, mempunyai 2 alam lah istilahnya. Bahasanya bapak-bapak itu gitu. Kamu dibilang kamu nggak percaya ya, sekarang kamu tahu sendiri di gedung ini banyak. Gitu loh. Oh iya pak, saya percaya pak sekarang. Saya udah. Akhirnya di tahun yang sama juga kejadian itu masih terus berlanjut bang. Sampai 30 hari. Kejadiannya saya diteror terus menerus bang. Ya dari kayak didatengin, sering lah kalau didatengin mah. Yang diterornya lagi buang air bang. Buang air ya, diketok-ketok nggak ada orangnya, diketok-ketok nggak ada orangnya. Ganggu aja. Ganggu mulu bang. Ya kan dibilang kesel, cuma mau kita ngomong kasar nggak ada wujudnya bang, ya kan. Balik lagi ntar ke kita ya kan, kita yang diganggu mulu. Ya mau dibilang ngalah, nggak bisa ngalah juga ya kan. Udah bang, singkat cerita masuk ke tahun 2022. Nah, itu ada event musik lah bang, event musik gede. Yang mungkin saya nggak bisa nyebut namanya lah, di pas bulan Ramadan. Nah, saya di situ jadi kru gate masuk bang. Di mana hari pertama saya kerja nggak ada masalah bang, nggak ada gangguan. Di hari kedua juga nggak ada gangguan nih, aman. Buat saya aman nih. Berarti udah berteman nih saya sama situ ya kan. Udah kenal ya.
Di hari ketiganya bang, dikerjain saya bang. Dikerjain, bener-bener dikerjain bang. Jadi itu gate saya itu deket sama salah satu minimarket. Nah di minimarket itu di salah satu hall E lah kita sebutnya aja. Nah di hall E itu atasnya ada WC bang. Ada kantor-kantornya juga sih emang, cuma beda gedung kan sama kantor saya. Udah gitu saya kebelet lagi. Abis break saya mau ke kamar mandi, mau sambil ngerokok. Waktu itu saya masih ngerokok bang. Mau ngerokok kamar mandi, di kamar mandi saya pas masuk kamar mandi bau aroma melati, tahu kan bang? Iya, tahu. Sama parfum mayat lah, kalau saya bahasanya parfum mayat gimana sih? Kayak kamper gitu. Nah iya itu, kalau saya bilangnya parfum mayat gitu loh. Oke. Itu WC emang nggak ada yang berani bang ke situ gitu loh. Kalau buat saya mah ya daripada jauh ya kan, yang deket-deket aja gitu. Teman-teman saya pun WC di situ gitu loh. Ya udah saya ke situ beraniin diri buang air sambil ngerokok. Nggak lama pintu sebelah kamar mandi saya brak kebanting tuh. Saya masih diem aja, saya udah tahu bukan orang ya kan. Sampai 3 kali kebanting, nggak taunya pas saya buka kok sepi, gelap pula ya kan. Ini mati lampu, nggak mungkin. Tapi acara masih jalan ya kan. Tapi udah gelap gitu loh. Udah tuh akhirnya saya mau turun ke bawah, pintu kamar mandinya kekunci bang. Kekunci, dan itu bener-bener gelap. Dan saya ditongolin bang sama sosok. Apa tuh? Sosoknya hitam, tingginya serumah lah, bener-bener serumah. Badannya ya 2 kali gedenya kursi bang. Wih, gila. Gede banget bang. Matanya merah, taringnya segini bang. Taringnya. Aduh. Tuh matanya nyala, bener-bener ya kayak di film-film lah dibilang, kalau dibilang. Percaya nggak percaya bang ya. Itu bener-bener lebat banget bulunya bang. Itu kalau saya bilang ya mungkin sosoknya kita semua tahu gitu loh. Dan familiar lah. Itu saya gedor-gedor pintu nggak ada yang denger bang. Sampai alat komunikasi aja bang. Saya telepon nggak bisa. HT-nya itu. Iya. Kresek-kresek doang bunyinya. Nggak ada suara yang kayak masuk atau apa, nggak ada. Rrrr, gitu doang. Di situ saya ngilang bang. Hilang gimana? Ngeblank. Oh. Pingsan lah Pingsan. kata teman saya. Nah teman saya nolongin. Lu kenapa? Kok tiba-tiba lu tidur depan pintu? Udah nggak apa-apa. Mungkin capek atau kecapean, saya nggak mau ngomong karena kan kita masih berjalan 14 hari bang. Udah tuh setelah itu saya turun, saya ngerenung aja sambil ngerokok deket gate. Teman saya ditongolin juga, lebih kurang ajar lagi. Teman saya tongolinnya bang, palanya dicopot-copot bang. Gila. Tuh di kejadian 2022 mungkin pas bulan Ramadan ya bang. Kalau kata orang kan setan di rantai apa segala macam, nah itu ada bang, beneran bang. Masuk ke bulan Desember bang, di tahun yang sama. 2022. Eventnya sama juga, festival musik. Jadi di bulan Desember ini saya ngalamin banyak gangguan bang. Dari kecelakaan, saya nolongin orang yang kecelakaan, yang benar-benar udah nggak ada, sampai nggak meninggal lah, istilahnya kecelakaan meninggal. Saya nolongin penonton yang meninggal pun. Aduh, ada juga. Di event itu ada juga bang. Sampai ada yang lompat bang dari lantai 5 gedung itu. Bunuh diri? Ya. Aduh. Katanya sih dirasukin, katanya. Cuma nggak mungkin, karena pas dia lompat ada saya gitu loh. Dan itu memang lagi ketawa-ketawa sih dekat masjid bang, karena kan keluar dari masjid, dari musola itu udah kayak balkon gitu. Balkon itu ya dia ketawa-ketawa, keluar dari musola ketawa-ketawa bang. Ya percaya nggak percaya lah kalau dibilang dimasukin apa enggaknya kan. Udah tuh bang, dari pertama event berjalan aman. Pulangnya bang dari acara itu ada kecelakaan bang. Mobil nabrak motor dan korban motornya ini meninggal. Tapi kepalanya putus bang. Aduh. Bener-bener putus. Bener-bener putus, dan kejadian itu juga di dekat gedung itu bang. Depannya lah ya. Ya depan jalannya persis. Nah, rame tuh olah TKP. Saya sampai dijadiin saksi. Jadi pas kejadian itu
polisi pada sibuk bang, nyariin kepalanya korban. Saya juga bantu nyari dong, saya bantu nyari kepalanya korban. Saya ngeliat deket got bang, di sebelahnya got itu ada galon, ada bekas galon lah. Saya nenteng, langsung saya deketin, saya ambil kepalanya. Pak, ini pak kepalanya pak. Langsung saya dimarahin pak. Saya dimarahin, lah itu kamu jangan begitu, itu kepala orang. Oh iya pak, maaf pak. Nah pulang dari itu kan saya dibawa kantor polisi, dibuat laporan segala macem. Akhirnya saya pulang ke kosan bang. Baru sampai gerbang kosan, saya matiin motor mau buka gerbang bang. Tiba-tiba kayak ada orang bang di belakang saya. Saya bilang firasat doang kali ya. Saya buka gerbang kosan dulu, masukin motor. Kan belum ditutup nih gerbangnya. Saya mau tutup gerbang. Saya ngeliat lah, kok kepalanya nggak ada. Buset. Ternyata yang saya nolong ini bang. Aduh. Merinding bang, sumpah bang. Ngikut dia. Iya. Gila. Sambil nenteng kepalanya sama persis yang saya nenteng. Iya. Nih, langsung dia nunjukin ke saya, masang kepalanya. Mas, makasih. Aduh. Di situ yang, wah bang saya nggak bisa ngomong. Udah saya diem aja. Iya saya mangguk aja udah. Saya kunci, saking pucetnya muka saya kan, masuk saya ke kosan. Udah nggak, biasanya saya pulang mandi segala macam, udah nggak berani bang. Bener-bener udah langsung ke kamar, tidur lah. Udah nggak dipikirin lagi kan. Shock. 3 hari bang didatengin begitu mulu bang. Bilang terima kasih. Iya. Aduh. Datangnya ke kosan. Datangnya ke kosan bang. Nah jadi datangnya tuh kadang-kadang gini bang, saat saya pulang kerja kan saya biasa masih ngopi juga di depan. Masih ngopi di depan teras, ngopi. Ngopinya yang saya buat masih anget bang, masih panas lah istilahnya. Udah tinggal setengah. Saya masuk tinggal ngambil rokok, tinggal setengah. Ada yang minum. Ya, kadang saya bilang, bang kalau mau minum joinan aja gitu. Gitu. Kadang-kadang saya ngomongin gitu, frontalin. Nggak lama ditongolin bang, bener ditongolin. Kayak ya duduk bareng lah, kayak duduk bareng sama saya gitu. Tapi normal. Enggak lah bang, mana ada yang normal. Maksudnya, kepalanya ditaruh di bawah, ngadep mukanya ke saya. Ih, gila. 3 hari yang ketiganya itu bang, kejadiannya bang, digituin. Sampai akhirnya dari keluarga korban datang, ketemu sama saya, ngobrol. Iya saya digangguin, saya akhirnya nyekar lah ke makamnya korban, saya doain. Udah nggak pernah datengin bang di situ. Nah terus mungkin dari yang Desember itu 2022 udah kelar bang ya, pecahnya di 2023 nih bang. Nah kejadian yang di 2023 ini salah satu event besar bang. Okay. Spektakuler lah eventnya lah. Nah di event ini bang, kejadiannya sama kayak yang saya di kamar mandi, cuma bedanya lebih kocak. Dimana saya pas malam itu udah tutup bang, tutup stand. Nah saya jadi tim leader bang di situ bang. Naik lagi nih bang, dari kru jadi tim leader, nggak ngelewatin SPB. jadi tim leader, saya jadi tim leader salah satu brand rokok lah gitu. Nah saya pas udah closing, saya lagi berberesin booth. Nah, SPG saya kan juga nungguin saya buat naik ke storage. Kita nyebutnya storage, gudang itu. Jalan ke gudang di hall C, jalan ke sana sampai storage, tiba-tiba saya pengen kamar mandi, ya kan. Nah saya naruh barang properti event, saya taruh situ, saya minta izin dulu, Pak saya kamar mandi dulu baru saya laporan. Nah bos saya nyeletuk, berani emang ke kamar mandi sini, deket sih emang, deket storage, emang berani, ya kan. Kemarin juga banyak tuh kejadian, ya kan. Ya berani lah Pak, ngapain sih takut ya, yang dulu mah udah dulu aja gitu. Saya sempet ngomong kayak gitu bang. Temen saya pun yang sama-sama TL juga ngomong, emang lu berani lu? Ya berani lah, udah kebelet banget. Niatnya tadi cuma kencing bang, kamar mandi. Ya saya akhirnya beraniin diri jalan ke kamar mandi karena deket kan. Jalan ke kamar mandi, biasa aja sih, emang pas di storage itu sebenarnya masih rame bang. Orang-orang kan, karena kan kita ngerjain laporan segala macem, kayak stokan barang segala macemnya kan. Nah masih ada orang lah bahasanya, tapi cuma di dekat WC itu udah sepi dan gelap banget bang. Di dekat WC itu pencahayaannya kurang lah gitu, karena udah malam juga, hemat listrik kali ya. Masuk ke WC, saya masuk ke bilik WC-nya, niatnya mau kencing, tiba-tiba perut saya mules. Udah tuh makannya banyak ya kan.
Ya udah akhirnya duduk saya di kloset sambil main HP, buka scroll IG sama TikTok kan bang. Nggak lama saya nggak ngeh kalau depan saya itu ada orang berdiri depan pintu WC saya. Pintu berdiri bang. Ya, Kakinya pintu kelihatan. WC kakinya kelihatan. Oh. Napak lah istilahnya. Ini orang lah ini. Napak kok. Sedangkan kiri kanan saya kosong, nggak ada orangnya. Loh, saya bilang ada orang. Saya dari dalam bilang, Pak ada orang Pak. Kata, kan WC cowok nggak mungkin saya bilang Bu, Pak ada orang Pak dalam. Terus diem, tiba-tiba ngilang kakinya. Ke sebelah kali, saya ngeliat sebelah nggak ada orang. Tiba-tiba depan pintu saya lagi, balik lagi. Pak masih ada orang. Saya bilang gitu. Nggak lama udahlah saya bodo amat. Saya scroll TikTok ya kan, scroll. Nggak lama kok nih orang nggak pindah-pindah. Kenapa ya? Tapi saya ragu bang, mau buka pintunya saya ragu ya kan. Udahlah saya biarin dulu. Udah gitu masih keke di situ. Saya buka pintu. Saya buka pintunya, orangnya nggak ada, kakinya juga nggak ada lama-lama. Hilang itu. Hilang, bener-bener hilang bang. Saya tutup lagi. Belum kelar kan, saya masih mules lah. Saya ngeliat ada nih bang. Saya dalam hati kalau dibilang orang bukan apa ini, tapi dibilang setan kaki napak ya kan, kata orang kaki, setan kagak napak kaki kan. Udahlah tuh kan saya nonis bang, saya doa Bapa Kami, dimana kalau percayaan saya kan ada doa Bapa Kami. Saya ucapin doa Bapa Kami itu terus menerus, nggak hilang bang, tetap. Sampai akhirnya bang, saya beraniin diri sambil saya berdoa, pelan-pelan saking gemeternya saya itu, tangan saya buka pintu sambil saya doa Bapa Kami itu semakin kenceng. Yang di depan bang, cewek, mukanya bang sebelahnya cakep, sebelahnya nih belatungan, sambil ngikutin bang, Bapa Kami yang ada di surga. Aduh, gila. Aduh, saya sampai merinding bang, sumpah. Di situ saya cuma diem doang. Dia nyamperin saya dan saya ngeblank, bener nggak pingsan bang, diem dan keringetan. Teriakan saya untungnya kedengeran sama teman saya. Teman saya sampai nepok saya, kenapa? Saya nggak jawab, tapi saya diceritain, lu kenapa tadi, kok lu bengong segala macam. Nggak tahu. Terakhir gue cuma ya gitu, cuma ngelihat sosok itu doang. Aduh, gila. Depan kamar mandi lah. Iya, langsung depan muka dan ngeledek bang. Di mana saya lagi berdoa gitu ya kan, doa yang diajarkan agama saya lah istilah kasarnya. Nggak tahu dia bener ngeledek begini kan, saya kaget bang. Di situ kaget banget saya bang. Pecahnya di situ ya. Wah, bener-bener kejadian horor yang di event itu ya di situ bang. Nah, masih di event yang sama, di tahun yang sama juga bang. Saya jaga di dekat danau yang saya diceburin itu bang. Nah, kebetulan orang yang nolongin saya masih ada juga di situ. Nah, bapak-bapak itu ngomong saya, Tong lu masih di sini Tong. Masih berani ya kan? Masih berani di sini. Ah iya Pak, namanya saya kerja freelance ya kan. Di sini aja, nggak kemana-mana. Gimana? Masih percaya apa enggak? Ya sekarang sih percaya Pak. Kemarin dikerjain ya, bapak itu sampai tahu bang. Tahu. Nah itu istilahnya juru kuncinya lah. Oh. Itu bapak itu. Orang pinter gitu. Ya dibilangin anak UI. Oh. Itu bang. Orang pinternya mungkin ya. Pawang hujan kalau dibilangnya di situ pawang hujannya gitu. Okay. Nah saya kebetulan stand saya deket situ. Malam kejadiannya itu malam lagi bang. Saya mau beres-beres booth. SPG udah saya suruh naik. Udah ganti baju dulu, ganti seragam. Kalian ganti seragam, saya beres-beres dulu, nyapu kan karena kan kebersihan booth juga dinilai bang. Nah jadi saya berberes di situ sendirian. Tapi ada bapak yang juru kunci itu bang, ngeliatin saya mulu, ngodein sih sebenarnya, cuma mungkin saya nggak peka ya, ngodein ke saya sambil dia ngerokok juga kan, dia ngerokok, saya kasih rokok Pak, hati-hati, dia cuma bilang gitu mulu, hati-hati tong, ada yang iseng, dia ngomong gitu, cuma ya udah Pak biarin lah, nggak apa-apa.
3 kali bapak itu ngomong, saya masih nggak gubris. Saya sapu-sapu, bersihin, ngelap-ngelap segala macem. Lampu boot belum saya matiin. Pas saya mau ke belakang saklar, yang tadinya cuma saya sama bapak-bapak itu, ada sosok cewek bang. Sosok cewek ini pakaiannya unik. Apa itu? Pakaiannya tuh dibilang pakai baju tidur lah bang. Baju tidur tapi baju tidurnya orang kaya lah. Gimana sih? Piyama gitu. Ya kayak baju tidur gitu. Ini mukanya bukan muka serem yang ditongolin ya bang. Masih muka cakepnya bang. Ya kan? Dia ngeliatin ya kan. Saya udah feeling, nah ini bukan orang. Biar kata kakinya napak juga udah jadi pelajaran buat saya ya kan. Biar kata cakep sekali bodo amat udah. Saya misi, saya permisi, saya baik-baikin lah bahasanya. Sampai saya matiin saklar, lampunya di boot udah mati. Bootnya udah saya tutup. Setelah boot saya tutup, nongol lah wajah aslinya bang. Ternyata yang di kamar mandi itu. Aduh. Nah, dari situ bapak-bapak itu nyamperin saya ngobrol. Jadi bapak-bapak itu bilang udah jangan gangguin. Kalau kamu suka sama dia, nggak kayak begini. Jadi yang ngegangguin saya itu suka bang. Aduh. Dari tahun saya kerja di situ, udah ngincer bang. Dari 2016? Iya, yang ketawa itu yang saya bilang tadi. Oke. Itu bang. Gila. Sama yang ngasih makanan isinya ulet. Oh dia juga? Dia juga. Aduh. Yang ditongolin muka dia. Gila sih. Kacau bang, bener. Sampai bapak-bapak itu ngomong, udah kamu kalau kayak begini kasihan dia kerja juga di sini juga kan. Kalau memang suka ya kamu bisa ngelihat dia saat dia event, saat dia ada di sini lah bahasanya gitu. Tapi jangan pernah isengin kayak di kamar mandi. Wah saya kaget. Kok bapak tahu? Saya bilang, ya ini saya tahu penghuni-penghuni sini saya juga tahu. Oke. Dari kejadian yang kamu alamin segala macam, bapak tahu. Anehnya gini bang, saya ngobrol nih katanya kan pawang hujan ya, istilahnya juru kuncinya bang. Saya nanya ke karyawan tetapnya bang di gedung itu, juru kuncinya nggak ada bang. Pawang hujannya juga nggak ada. Kita nggak main kayak begitu-gitu. Ya buset. Lah saya langsung, itu siapa? Ngobrol dan teman-teman saya juga ngelihat. Bahkan ada orangnya yang ngelihat itu, iya bapak-bapak itu baik segala macam. Orang seling beli rokok sama saya gitu loh. Oke. Makanya kayak aneh banget ya. Tapi orang kan? Orang, bener-bener Bener-bener orang. Bener-bener orang. Ngejagain danau itu. Jadi danau itu bilangnya ada kerajaan atau apa ya, saya juga kurang tahu. Yang saya sampai ditarik kakinya itu bang. Itu. Nah bapak-bapak itu masih bener-bener sampai event kelar, sampai kejadian kemarin pun saya masih ketemu bang sama bapak itu bang. Saya ngobrol sama bapak itu di danau itu. Saya sering ketemunya itu di danau situ doang. Tempat lain nggak? Nggak ada. Dan di danau itu doang. Dan si bapak ini emang nggak kerja di situ kan? Nggak kerja di situ. Bukan pegawai. Bukan pegawai. Nah itu bang. Nah kemarin banget kejadian itu terulang lagi. Gimana? Dengan sosok yang sama. Jadi saya event 3 hari bang. Event 3 hari di gedung itu. Dari situ saya disamperin sama sosok yang cewek ini. Sosok cewek ini dampingin saya lah bahasanya. Dan saya udah terbiasa lah didampingin. Tapi saat didampinginnya itu kalau masih wujudnya yang cakep mah nggak apa-apa bang ya. Ini wujudnya belatungan bang. Aduh. Bener-bener saya kan bagian lighting bang. Bagian lighting tuh yang pas di event itu. Namanya lighting kan lampunya di atas bang. Ngegantung bang dari atas. Aduh. Teng. Saya bilang karena udah terbiasa kali ya. Ya udahlah. Udah capek kan saya bilang udah capek lah. Nggak lama ngilang. Terus pas saya udah kelar mau break makan, teman-teman saya kan gantian kan, kita sifan. Saya break makan. Saya makan bang, tempat makan saya favorit itu deket danau itu. Nah saya makan deket danau itu, jauh, jaraknya lumayan jauh kalau ke danau itu. Tapi nggak tahu kenapa saya sering ke danau itu gitu loh. Bener-bener saya nggak ketemu sama bapak-bapak itu lagi. Padahal sebelumnya
di hari Senin sama Selasanya saya ketemu. Ya jeda sehari doang lah, istilahnya Kamis Jumat Sabtu. Saya eventnya kan di situ, Kamis Jumat Sabtunya. Nggak ketemu bang. Nggak ketemu. Cari siapa? Bapak-bapak siapa? Nggak ada bapak-bapak di sini. Dari situ, yang benar pak. Saya bilang gitu. Yang benar pak, nggak ada. Di sini tuh emang pernah ada bapak-bapak. Emang ada pernah, dia bilang. Cuma bapak-bapak itu udah nggak ada. Oh, udah meninggal. Udah lama. Jadinya itu udah lama. Ya sebelum lu masuk juga udah nggak ada. Gitu. Wah saya bilang, ya udahlah. Dari situ udah saya balik lagi ke hall saya bang. Masih di bagian lighting. Di bagian lighting kan saya naik tuh 2 lantai kan. Di lantai kedua, pas saya mau kamar mandinya, ditongolin lagi bang. Baru buka pintu. Lebih nggak ketawa, tapi nyengir. Nyengirnya nyengir sumringah. Sampai sini. Uset. Aduh. Dengan wajah yang Setengah-setengah. Aduh. Terus saya bilang, waduh. Karena udah terbiasa ya udah. Kayak udahlah. Buat saya udah lumrah buat saya digangguin sama dia. Dan hari yang terakhir diikutin sampai rumah. Itu kejadiannya. Saya naik motor. Saya kan biasa pulang malam masih suka ke warkop dulu lah, ngopi nyantai gitu loh sama teman-teman. Ini kebetulan saya pulang sama teman berdua, 2 motor. Ada bapak-bapak ngelewat. Bang, itu botolnya dibuka dulu. Kodenya gitu saya nggak tahu bang. Abang boncengan itu botol minum dulu airnya. Baca dulu kalau mau minum air. Saya nggak peka dong. Dari situ saya diem aja. Teman saya juga ada apaan sih tuh bapak-bapak. Kan dari jarak warkop ke gedung itu kan lumayan jauh bang. Ya dari warkop itu adalah 10-15 menitan gitu loh. Nah saya bilang, lu ada apaan emang? Gue bawa apaan sih? Kan gue mau bawa tas doang kan. Iya bawa tas doang sih. Nggak tahu bapak-bapak yang sama lagi. Maksudnya bukan yang di tadi ya, gedung tadi. Orang ojol lah bahasanya. Bang itu bang, minum dulu airnya. Sama diteriak, dia ngintilin. Sampai dia berhentiin teman saya. Tuh temen lu bawa cewek. Tuh ceweknya nggak jelas tuh mukanya. Udah suruh minum dulu airnya, lu bacain deh. Teman saya ngomong ke saya, air lu mana? Nggak lama air saya diambil, sama ojol itu dibacain. Bacain segala macem, nggak lama. Benar, saya ngeliat, ngapain sih? Saya dalam hati, ngapain sih ngikutin? Sampai segitunya ngikutin saya gitu loh. Udah tuh ojolnya ngomong, bang, kalau memang abang juga suka, ngomong aja. Atau gimana lah, soalnya nih sosok suka nih sama abang. Aduh, tuh. Wah kacau juga nih bang. Saya bilang gitu, gimana bang caranya bang? Ya dari abangnya gimana? Abang suka nggak? Kalau saya sih dibilang suka, ya udah beda alam bang. Dibilang gitu. Kenal juga enggak. Ketemunya sih emang udah lama gitu loh. Baru berani-berani sekarang aja nih saya gituin. Dibilang parasnya cakep, aslinya cakep. Cuma pas sosoknya kayak gini kan serem juga pak. Saya gituin. Gak lama udah, abangnya bilang udah bang. Abang balik aja ke tempat abang tadi. Abang bilang, ngomong lah segimana abang enak ngomong sama dia. Benar, akhirnya mau gak mau bang. Karena orang udah ngomong kan, saya balik lagi. Kejadian aneh itulah ada lagi bang. Saya balik nih, malam-malam kejadiannya saya balik sama teman saya ke situ, teman saya nganterin, orangnya masih hidup teman sayanya. Balik lagi ke danau itu, tempat saya pertama kali ketemu si cewek itu. Saat saya ketemu sama si cewek itu, di danau itu ada bapak-bapak yang saya bilang itu lagi naik bebek-bebekan. Ngapain malam-malam bang? Pak, saya bilang, mukanya hancur. Bapak-bapaknya? Hancur semua bang. Aduh. Nah, dari situ saya nyambungin aja lah, oh jangan-jangan ini ada sangkutannya nih cewek sama bapak-bapak ini. Oh iya, kenapa? Masih jawab, saya berani nggak berani bang. Teman saya bilang cabut. Teman saya tinggalin saya. Oh yaudah, lu mau kabur aja. Beneran kabur. Balik saya ke situ sama cewek itu kan, saya ngomong ke cewek itu, kita udah beda alam, saya juga nggak kenal nih. Ya udahlah, kita nggak usah
bilang kalau kamu mau suka sama saya juga saya makasih, cuma kan kita beda alam, kamu yang tenang. Nggak taunya si bapak-bapak ini bapaknya ini cewek Bang. Oke. Gitu. Dan mereka itu benar-benar penghuni kerajaan, bukan kerajaan sih istilahnya, di bawah danau itu ada pusatnya lah Bang. Dan yang dibilang itu ular nongol Bang, Ada ular. 3 kepalanya. Ih. Dan di malam itu kepala cleaning service-nya ngelihat saya ngobrol dan ngelihat ular juga langsung nyamperin saya. Ngapain sih itu ada ular dari mana gini? Ya nggak tahu. Dan ya percaya nggak percaya saya bilang, Pak ini saya lagi ngobrol. Bapak mau ngeliat? Enggak usah. Saya udah ngeliat ular kepala 3 aja aneh buat saya. Bapak-bapak itu ngomong kayak gitu. Udah Pak, dari situ langsung si cewek itu kayak nunjukin muka aslinya, bapak itu juga nunjukin muka aslinya nih. Nah, ular itulah yang berubah. Yang jadi sosok tinggi gede yang di kamar mandi. Kamar mandi. Nah, negor ke saya. Istilahnya jangan frontal jadi orang. Oke. Karena kan saya dibilang percaya nggak percaya, ya dibilang frontal ya pala orang saya tenteng-tenteng Bang. Iya. Udah meninggal pula orangnya. Aduh. Berarti emang di danau itu emang udah terkenal Bang? Angkernya? Familiar lah Bang. Familiar lah ya? Bukan, ya maskotnya mungkin di danau itu. Iya. Itu. Tapi gedung itu ya udah familiar banget. Banyak yang meninggal di acara event-event itu juga banyak. Dan salah satunya tadi yang meninggal di panggung. Ya. Di panggung penontonnya lompat sama meninggal lagi nonton. Lagi ada. nonton meninggal. Dan itu penyebabnya kalau boleh tahu apa tuh yang meninggal lagi nonton? Kalau yang lagi nonton katanya jantung apa biasanya? Iya jantung lah biasanya. Biasanya jantung. Tapi yang dari bapak-bapak yang saya temuin itu ada. Oh, dia ditarik sama yang ular kepala 3 itu Bang. Oh. Jadi itu ya tumbal lah ya. Tumbal. Biasanya orang bilang tumbal acara lah segala macem. Sampai makan tumbal berarti? Iya kurang lebih Bang seperti itu Bang. Ada aja Bang. Tapi emang itunya bilangnya jantung lah ya. Ya jantung. Karena emang tiba-tiba meninggal. Karena tiba-tiba iya kekurangan oksigen karena banyak gitu kan. Ada aja. Kalau medisnya lah ya berarti gitu ya. Ilmu kedokterannya lah. Kurang lebih seperti itu Bang. Nah, kejadian-kejadiannya. Tadi tahun berapa Bang yang lu ditarik nyemplung ke danau? Sorry. 2022. 2022 ya? 2022. Itu kemungkinan nggak sih Bang? Yang narik itu si cewek itu? Kalau yang narik sih mungkin ya Bang. Bisa yang cewek itu, bisa yang di kamar mandi itu Bang. Dan kan katanya lu kan ngikutin si artis ini nih. Nah itu bener. kan cewek. Nah bisa aja kemungkinan si cewek itu kan yang dorong. Iya. Mungkin biar satu alam. Biar satu alam lagi mungkin. Gila sih, gue ngeri banget gue dengerin. Dan alhamdulillah si bapak-bapak ini yang ngejaga sih emang gitu. Jadi emang mungkin anaknya ya dibilang anaknya mungkin manggilnya nak soalnya. Oh manggilnya nak. Iya. Tapi yang aslinya emang nggak tahu ya nggak apa. Nggak tahu gitu loh. Oke. Dan emang yang rajanya lah, mungkin rajanya itu yang tinggi gede itu. Ada Bang tingginya 3 meter Bang. Gila sih. Makanya saya lihat begini saya ngeliatnya. Dan itu bulu semua. Bulu semua. Bener-bener bulu dan taringnya yang saya bilang segini. Yang lihat di kamar mandi itu. Dan itu yang dilihat sama temen abang nih yang sama di kamar mandi yang sama kan? Iya. Dan ini paling dicopot. Iya. Dicopotin palanya, copot pasang kayak bongkar pasang gitu Bang. Kayak mainan. Pingsan deh. Pingsan. Nah, ditemuinnya sama. Pingsan. Ditemuinnya sama itu lagi. Sama, iya. Cuma bedanya celananya belum naikin. Kalau saya celana naikin. Gitu. Udah pingsan kayak gitu kan. Pas bangun malu. Iya. Parah itu Bang. Astaga, gila serem banget. Nah. Dan kita nggak mau nyebut lah ya gedungnya. Nggak boleh lah. Nggak boleh lah. Jangan. Tapi ya kalau orang-orang Jakarta mah tahu. Pasti udah pada tahu lah, udah pada apa lah. Event-event besar kok di situ Bang. Aduh. Nah, balik yang pertama nih 2016. Gue mau nanya penasaran sama si yang nyiksa ini Bang. Yang nyiksa itu yang menir. Menir itu pakaian Belanda segala macam. Belanda Bang. Nyiksa. Topinya juga Belanda, semua Belanda. Nah nyiksanya itu orang apa? Orang kita Bang. Orang pekerja lah jatuhnya. Tangannya kayak dirantai gitu, sama kakinya juga ada rantai, bekas rantai gitu. Oke. Bener-bener nggak cuma satu orang. Banyak. Banyak. Jadi itu kayak kita nonton drama kolosal. Iya. Di parkiran lahan parkir itu.
Dan itu yang lihat berdua. Berdua doang. Gila. Itu bener-bener ya gimana nggak mau ditinggal bang. Iya. Rame ya kan, kita berdua doang. Entah kalau kita yang diapa-apain. Paling bener kabur. Iya. Udah paling aman udah lah. Gue penasaran nih bang sama yang bapak-bapak ini nih. Berarti itu, lu kan tadi ketemu dari tahun berapa? 2016. Itu udah ketemu. Udah ketemu. Dan itu dari 2016 teman-teman lu bang pernah ngeliat si bapak-bapak ini nggak? Ngelihat bang. Ngeliat juga. Tapi orang yang kerja, orang internalnya lah ya bahasanya, yang kerja di situ nggak ngelihat. Dan bilangnya nggak ada. Karyawan tetapnya. Ya, kartapnya bilangnya nggak ada bapak-bapak yang umurnya, yang saya sebutin kan umurnya 80-an lah. Tadi kan abang waktu tahun berapa tuh bang yang nyelamatin orang kecelakaan? 2016. Bukan nyelamatin sih, nemuin kepala orang. 2016 bang. 2016. Bukan 2016, 2017. 2017. Maaf ya, 2017. Oh yang waktu jadi apa tuh? Ya, jadi kru Rumah Sambung hantu. dikit ya. Sambung dikit Karena bang. naik ya. Itu kan abang didatengin keluarganya dan sempet nyekar. Itu keluarganya tahu dari mana bang rumah? Dari polisi bang, dari polsek terdekat situ ngasih tahu kalau saya yang nolongin, saya yang bawain ke rumah sakit, yang nemuin kepalanya juga, nenteng-nentengin juga gitu. Jadi keluarganya rasa terima kasih lah gitu loh. Minta ucapin terima kasih, ngasih ke saya bilang nggak usah, ngajak saya aja ke makamnya. Nah pas saya ngomong gitu, di jalan saya ngomong kejadian yang ceritanya samperin saya 3 hari. 3 hari berturut-turut, 4 hari lah bang sama yang hari kejadian itu kan. Emang iya bang, ya kalau bisa direkam saya rekam, saya gituin. Nah kebetulan udah berkeluarga juga bang dia. Oh punya anak? Ya udah punya anak. Anaknya sekarang udah SMP bang. Kasian juga. Itu. Nah istrinya tuh masih ngobrol kan. Emang iya bapak datang. Bapak tuh datang. Terima kasih ngabisin kopi saya berdua. Saya gituin aja. Ngopi sama setan. Ya. Heran. Nih bang tadi balik lagi ke bawah-bawah nih. Penasaran bang. Jadi umurnya 80-an. 80-an. Udah ikut tua dong. Tua banget bang. Udah bongkok. Badan itu jalan udah kayak gimana sih? Udah bongkok. Yang ini udah nonjol banget lah bang. Istilah kasarnya mah. Harus bilang kakek tadi. Iya kakek ya. Maaf. Soalnya kalau bapak gua visualisasinya tuh umur 40-an, 50-an. Bapak muda itu bang. Bapak muda. Iya. Berarti udah tua. Udah tua. Kakek iya. Aduh. Dan ini semua enggaknya dari awal yang abang kan pernah ketemu si kakek ini dari 2016 sama teman-teman kan sering ketemu, ketemu. Dan itu enggaknya emang orang nggak ada yang kita tuh itu. Anak-anak event ya istilahnya dari 2016 sampai yang kemarin itu tahu ngelihat itu kakek-kakek, bapak-bapak lah yang saya bilang bapak-bapak. Dan nggak ada yang curiga itu saya. Nggak ada yang curiga. Di hari yang saya bilang itu saya ketok palu lah istilahnya finalnya, baru dia tahu ternyata bukan orang. Sama yang kepala cleaningnya itu bang. Akhirnya tahu. Lihat juga. Nah, yang saya bilang bapak-bapak kakek-kakek itu ya itu. Tongolin. Emang kalau abang ngeliat sendiri dibilang bisa dibilang halu lah gimana. Ini kan banyak yang lihat. Oke, itu tadi cerita dari Bang Nandes. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kerja di salah satu gedung yang horornya, sumpah gua merinding bang dari awal cerita lu bang. Aduh sih, sumpah serem banget asli. Gila sih gue. Nggak nyangka aja sih bang. Nggak nyangka. Iya benar. Aduh. Dan kalau boleh tahu nih bang, kan lu udah ngalamin horor 2016-2017. Apa yang membuat lu pengen balik lagi nih di 2022? Ya penasaran aja sih bang. Penasaran aja. Iya karena kan ya itu gara-gara disampaikan nama yang sosok tinggi itu nggak boleh frontal ya. Sekarang mungkin masih tetap di gedung itu, tapi saya udah nggak frontal gitu loh. Udah kayak sopan dikit-dikit misi gitu loh. Walaupun nggak ngelihat ya kan. Ya salah satunya saya bukan anak indigo yang saya bilang. Cuma saya ngelewatin tempat yang menurut saya ada, saya ngerasa, saya permisi. Langsung ya. Tuh. Memang dari sebelum 2016 nggak pernah ngeliat begituan? Nggak pernah bang. Baru kali itu. Baru sampai sekarang percaya. Ya udah sebelum closing nih biasa gue mau nginfoin ke kalian. Yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja DM Instagram kita di @kisah-tengah-malam-official atau WhatsApp aja nomor yang ada di layar nanti. Ya udah segitu dulu. Thank you nih bang. Iya bang, makasih bang. Udah mau cerita sharing pengalaman sumpah serem banget. Siap. Nggak nyangka gue bisa kayak gitu loh, pengalamannya serem itu. Saya juga nggak nyangka bang. Ngalamin ya bang. Kacau. Ya udah segitu dulu. Gue Putro pamit undur diri. Bang Nandes juga pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.